Ya, selamat datang di presentasi mengenai chapter 7 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Jadi chapter 7 ini kita akan membahas tentang segmentation, target marketing, and positioning. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai chapter 7 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Hasan, kemudian ada teman-teman saya. Yang pertama adalah ada Bunga Nilam, kemudian ada Natasha, ada Timothy Putra, ada Amanda Wardin, dan ada Muhammad Akbar Fadilah. Ya, jadi outline atau garis besar dari chapter 7 yang akan kita presentasikan ini ada yang pertama yaitu target marketing, kemudian yang kedua segmentation, yang ketiga adalah targeting, dan yang keempat adalah positioning. Langsung masuk ke bagian pertama, target marketing. Jadi target marketing ini memiliki dua objektif utama yang membagi target marketing ini menjadi dua. Yang pertama ada konten marketing atau pemasaran konten. Jadi pemasaran konten ini adalah bentuk pemasaran yang berfokus pada pembuatan, penerbitan, dan distribusi konten untuk audiens yang ditargetkan secara online. Jadi, konten marketing ini sering digunakan oleh bisnis-bisnis untuk menarik perhatian dan menghasilkan prospek untuk memperluas pelanggan mereka melalui fitur-fitur yang telah tersedia secara online. Kemudian berikutnya adalah market fragmentation. Jadi market fragmentation ini adalah pengelompokan konsumer atau target pemasaran berdasarkan standar-standar tertentu. Jadi sebenarnya saya sendiri juga merasa market fragmentation ini sangat penting supaya barang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ini memiliki tujuan yang jelas kepada mau dipasarkan ke kalangan apa, mau pria atau wanita, dan lain sebagainya. Jadi memiliki banyak standar. Kemudian langkah-langkah dari target marketing ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada segmentation yang tadi saya jelaskan. Jadi mengidentifikasi pembeli dan barang, lalu mengelompokkan konsumer-konsumer dan menentukan apa yang cocok bagi mereka berdasarkan standar-standar pengelompokan awal. Kemudian ada targeting, yaitu mengevaluasi hasil pengelompokan dan menentukan target pasar. Jadi kelompok dari segmentasi mana yang akan dituju oleh rilis barang tertentu. Jadi ada perusahaan mobil ingin merilis sebuah mobil baru, itu mereka target kelompoknya itu target kelompok pria atau wanita, kemudian bisa disesuaikan dengan target tersebut. Lanjut ke berikutnya, positioning, yaitu memposisikan barang yang tepat di kelompok target yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi ini sentuhan akhir dari step-step ini ya. Perkenalkan, nama saya Natasha Shifakeki dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai LO2, yaitu segmentation, consumer markets, dan segmen by demographic, bagian age atau usia, serta gender. Nah, definisi dari segmentation adalah proses pembagian suatu pasar menjadi kelompok-kelompok customer yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini dilakukan oleh marketers pada customer maupun B2B markets. Karena pada kenyataannya dalam menjalani suatu bisnis, kita tidak dapat selalu memuaskan seluruh kalangan sehingga diperlukan segmentasi pasar yang terbaik. Dalam mengsegmentasi pasarnya, marketers harus menentukan terlebih dahulu segmentation variables atau variabel segmentasi, yaitu faktor-faktor yang membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen dengan kebutuhan dan preferensi yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, sebagai ilustrasi, brand terkenal seperti Nike sebelumnya membagi pasarnya menjadi golongan athletes dan non-athletes. Namun, seiring berjalannya waktu,
kita lebih familiar dengan sepatu-sepatu yang sesuai dengan jenis olahraganya, seperti running shoes, atau basket, tenis, cycling, soccer, bahkan skateboarding, dan lain-lainnya. Dari pembagian sesuai jenis olahraga ini, Nike juga memikirkan hal lain seperti income, karena tidak semua orang can afford Air Jordan kan. Lalu mereka juga memikirkan gender seperti biasanya laki-laki lebih prefer olahraga seperti soccer atau basket, sedangkan perempuan seperti pilates. Lalu mereka juga memikirkan umur karena tidak semua kalangan tertarik pada sepatu yang atletik. Yang dilakukan Nike adalah membagi kelompok konsumennya menjadi bagian-bagian dengan berbagai cara termasuk demographics, psychographics, dan perbedaan perilaku. Berikut adalah bagaimana kebanyakan marketers menentukan market variables-nya. Pada demographics segmentation ada beberapa subkategori lagi, yaitu age atau usia, termasuk perbedaan generasi, gender, family life cycle, pendapatan dan kelas sosial, serta etnis dan tempat tinggal yang kadang disebut sebagai geographic segmentation. Beberapa hal yang perlu diingat dalam market segmentation ini adalah pertama, untuk marketers, ethical marketers harus peka terhadap kondisi yang berbeda-beda dan menjunjung tinggi kejujuran serta kepercayaan semua segmen masyarakat. Hal ini merupakan marketing social responsibility karena marketers diwajibkan untuk tidak memanfaatkan keadaan, kondisi kelompok yang kurang beruntung dalam kasus segmentation ini. Selanjutnya, mengidentifikasi segmen bukan berarti stereotyping, karena inti dari segmentasi pasar adalah untuk mengidentifikasi kelompok konsumen dengan kebutuhan yang sama, sehingga proses marketing dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dibanding dengan mass market approach. Selanjutnya kita masuk ke bagian segmen by demographics, bagian age atau usia. Demographics sendiri adalah statistik yang mengukur aspek populasi yang observable seperti usia, gender, etnis, pendapatan, pekerjaan, struktur keluarga, dan lain-lain. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi customer potensial yang terbaik untuk sebuah barang atau jasa. Karena mereka merepresent karakteristik yang objektif dan biasanya mudah untuk diidentifikasi. Selanjutnya, kita tinggal menyesuaikan pesan serta produk kepada kelompok usia yang sesuai. Konsumen dari kelompok usia yang berbeda memiliki perbedaan kebutuhan dan keinginan, karena orang-orang dalam satu generasi yang sama biasanya memiliki pandangan, nilai, dan prioritas yang sama. Marketing yang memfokuskan hal ini dikenal sebagai generational marketing. Nah, pada kalangan children atau anak-anak, selain mereka menjadi target utama pada penjualan toys dan games, mereka juga sangat mudah untuk terpengaruh dan mempengaruhi anak-anak lain. Estimasi dari anak-anak berumur 4-12 tahun, mereka berkontribusi lebih dari 1,2 juta dolar pada pembelian keluarganya. Contohnya adalah tren mainan slime dan squishy yang sempat booming di tahun 2017 sampai 2018 pada kalangan anak-anak karena bentuk dan teksturnya yang sangat menarik dan digemari oleh anak-anak. Pada kalangan remaja atau yang biasa disebut millennials atau generasi Z yang lahir setelah tahun 1994, mereka menghabiskan rata-rata $5.000 per tahun pada produk dengan istilah feel good seperti music, video games, cosmetics, fast food, dan lain-lain. Karena remaja tertarik dengan banyak hal dan memiliki sumber daya untuk mendapatkannya, banyak marketers yang antusias dengan market remaja ini. Contohnya kehadiran toko-toko retail dari Asia Timur seperti Miniso, Daiso, Usupso yang menyediakan berbagai jenis barang dari mulai aksesoris, make up, alat tulis, dan lain-lain.
Kehadiran tokoh-tokoh ini sangat menarik bagi kalangan remaja seperti yang dapat kita lihat di toko tersebut pada sehari-hari, biasanya dipenuhi dengan kalangan remaja. Selanjutnya adalah generasi Y, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1979 hingga 1994. Mereka adalah generasi pertama yang mengenal teknologi online, serta secara etnis mereka juga lebih beragam. Generasi Y ini menjadi pasar yang menarik karena ukurannya yang cukup besar, yaitu 27% dari total populasi dan menghabiskan 1, triliun dolar per tahun. Namun, generasi ini dianggap cukup sulit untuk dijangkau karena mereka tidak suka membaca, dan mereka lebih memilih streaming video daripada menonton TV. Sehingga para marketers harus mengembangkan cara baru untuk menjangkau generasi ini, yaitu dengan melalui smartphone dan gadget mereka, menggunakan sosial media serta teknologi yang dibutuhkan. Selain itu, yang mendefinisikan generasi ini menurut Pew Research adalah mereka cenderung kurang mengasosiasikan diri secara politis atau agama. Mereka juga belum menikah karena hanya 26% yang sudah. Lalu pada generasi X, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1965 hingga 1978, banyak dari mereka yang memiliki sikap sinis terhadap marketing karena mereka tidak mau dianggap sebagai target market. Terlepas dari itu, mereka sudah mulai menoleransi seiring berjalannya waktu, di mana orang-orang tertua dari generasi ini sudah memasuki awal 50-an mereka. Generasi ini juga dikenal sebagai kelompok wirausaha. Satu studi mengungkapkan bahwa generasi X memimpin sebagian besar revolusi teknologi modern. Dan sekarang banyak perusahaan yang tertarik dengan mereka karena bakat kewirausahaannya. Banyak orang di segmen ini bertekad untuk memiliki keluarga yang stabil setelah dibesarkan sebagai anak-anak rumahan sendiri karena kedua orang tua mereka menghabiskan hari-hari yang panjang di tempat kerja. Untuk mendukung hal ini, mereka cukup banyak berinvestasi pada rumah mereka. Lebih dari setengah populasi generasi ini terlibat dalam proyek perbaikan dan home improvement. Yang terakhir, baby boomers, yaitu segmentasi orang-orang yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Mereka sekarang sedang berada pada usia 50 hingga 60-an. Baby boom terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang sangat mengubah infrastruktur negara, seperti hadirnya lebih banyak sekolah, hadirnya jalan tol, migrasi, dan lain-lain. Hal ini sangat berpengaruh pada pengembangan diri dari generasi ini sehingga mereka menjadi segmen yang penting karena mereka dianggap memiliki uang yang banyak. Generasi ini juga sangat tertarik pada produk anti-aging seperti serum wajah untuk mengurangi kerutan hingga treatment wajah seperti botox. Mereka terkenal bersedia berinvestasi banyak waktu, uang, dan energi untuk menjaga keawetan mudanya. Contohnya, brand Pond's hadir dengan produk anti-agingnya yang bernama Age Miracle, dengan campaign mereka yaitu terlihat 10 tahun lebih muda. Selain itu, kehadiran generasi ini juga membuat para perusahaan yang mengakomodasi pasar ini mengubah store dan produknya, seperti menghadirkan karpet pada tokonya untuk mengurangi resiko tergelincir. Generasi yang lebih dewasa ini juga menikmati leisure dan lifestyle yang sehat. Banyak marketers menawarkan produk yang menarik bagi active lifestyle konsumen dipadukan dengan tema nostalgia yang mencakup musik populer di eranya. Lalu kita masuk ke segmen by demographics bagian gender. Segmentasi berdasarkan gender sudah dimulai dari umur yang sangat dini, seperti adanya keperluan bayi seperti baju, popok, handuk yang dibedakan warnanya, biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan. Sebagai bukti bahwa konsumen menganggap hal ini serius, market researchers menemukan bahwa kebanyakan orang tua menolak memakaikan popok berwarna pink kepada bayi laki-laki. Maka dari itu, banyak produk dari mulai parfum, fashion, dan lain-lain dibuat spesifik menarik bagi perempuan atau laki-laki. Pada kasus lain, produsen mengembangkan produk paralel yang menarik untuk masing-masing gender.
Sebagai contoh, Nivea yang awalnya menghadirkan produk untuk perempuan seperti body lotion, deodoran, hingga sunscreen, kini juga menghadirkan produk facial wash khusus untuk laki-laki yang dikenal sebagai Nivea Men Series. Akhir-akhir ini juga hadir istilah metrosexual yang refer pada pria-pria yang tertarik pada fashion, home design, memasak, dan personal care. Pria metrosexual ini biasanya penduduk kota yang lumayan well educated dan sangat berhubungan dengan sisi femininnya. Walaupun banyak pria yang enggan untuk terus terang mengidentifikasi dirinya sebagai metroseksual, tidak dapat dihindari bahwa minat baru pada produk personal care, fashion accessories, dan kategori produk lainnya yang dianggap sebelumnya feminim menciptakan banyak peluang marketing. Bahkan newspaper The New York Times menghadirkan segmen khusus untuk fashion pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadilah. Saya ingin mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang segmentation by demographics, family life cycle, income and social class, dan ethnicity. Segmen by demographics yang selanjutnya ada family life cycle. Karena kebutuhan dan pengeluaran keluarga berubah seiring waktu, salah satu cara untuk mensegmentasikan konsumen adalah dengan mempertimbangkan tahap siklus hidup keluarga yang mereka tempati. Marketers atau pemasar harus bisa mengidentifikasikan siklus hidup keluarga dan dari konsumen sasaran mereka. Tidak mengherankan konsumen di segmen siklus hidup yang berbeda tidak mungkin membutuhkan produk yang sama atau setidaknya mereka mungkin tidak membutuhkan barang-barang dalam jumlah yang sama. Siklus hidup keluarga tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan pandangan terhadap pernikahan dan perubahan pilihan gaya hidup lainnya. Kita bisa ambil contoh pasangan para bujangan dan pengantin baru paling mungkin pergi berolahraga, pergi ke bar, pergi ke bioskop, mengonsumsi alkohol, sementara pasangan yang lebih tua lebih memilih untuk menggunakan layanan pemeliharaan seperti perawatan muka, dan pasangan lansia lebih mungkin untuk pergi ke resort atau pergi bermain golf. Tetapi tidak semua upaya pemasaran ke siklus hidup keluarga itu berhasil. Perusahaan dari Amerika yang bernama Gerber pernah mencoba memasarkan stopless makanan porsi tunggal cepat saji kepada lansia yang sudah single atau lajang. Makanan cepat saji itu kalau berdasarkan segmentasinya adalah makanan yang paling tepat untuk satu orang yang tinggal sendirian. Namun, identifikasi itu dan identifikasi dari perusahaan Gerber ini tidak berhasil. Produknya gagal karena target pasar mereka malu terlihat membeli makanan bayi. Karena perusahaan Gerber sendiri memang sudah terkenal dengan makanan bayinya. Jadi mereka malu untuk membeli produk baru yang dikhususkan untuk lansia. Yang selanjutnya ada perubahan budaya. Setiap perubahan budaya terus menciptakan peluang baru seiring dengan perubahan peran masyarakat. Kita bisa ambil contoh pasangan lansia membeli mobil sport yang berpintu dua. Setelah diteliti kenapa para pembeli ini membeli mobil sport berpintu dua, karena mereka mengatakan bahwa selama bertahun-tahun mereka membiarkan peran keistrian dan keibuannya membatasi mereka pada mobil-mobil keluarga seperti minivan atau sedan keluarga yang cukup untuk keluarga seperti sedan keluarga yang kaku. Nah, saat anak-anaknya meninggalkan mereka dan sudah memiliki penghasilan sendiri dan mereka tumbuh besar, mereka meninggalkan rumah dan mereka berpikir inilah saatnya hadiah untuk membeli mobil sport yang berpintu dua. Segmen by demographic selanjutnya ada income and social class. Poin yang pertama ada distribusi kekayaan sangat menarik bagi pemasar karena menentukan kelompok mana yang memiliki daya beli terbesar atau buying power. Di sini kita punya contoh orang kaya dan orang miskin. Orang kaya mampu untuk membeli barang mewah atau luxury goods sebagai kebutuhan hidupnya mereka.
Sementara orang miskin untuk memenuhi primary goods atau kebutuhan hidup mereka sendiri aja sudah sulit. Di sini kita bisa menilai bahwa buying power di antara kedua individu atau kedua orang ini sudah berbeda. Yang selanjutnya ada social class segment atau segmentasi social class. Super class sendiri adalah kelas atas atau yang bisa disebut upper class, adalah kelas sosial yang terdiri dari mereka yang kaya, berkuasa, atau kombinasi dari dua hal tersebut. Yang selanjutnya ada middle class, atau yang biasa disebut dengan kelas menengah, adalah sekelompok orang dengan pekerjaan biasa sehari-hari ya, yang bayarannya jauh lebih tinggi daripada garis kemiskinan atau lower class. Yang terakhir ada lower class atau kelas bawah. Mereka biasa juga disebut dengan kelas pekerja, yaitu adalah mereka yang dipekerjakan dalam pekerjaan berupa rendah atau di bawah UMR dengan keamanan ekonomi yang sangat rendah pula. Banyak konsumen tidak membeli sesuai dengan di mana mereka sebenarnya berada dalam kerangka super class, middle class, dan lower class tersebut. Kita bisa ambil contoh ketika lower class ingin berpenampilan seperti super class atau sebaliknya. Lower class membeli pakaian yang mahal untuk bisa dikatakan sebagai kelas yang super class. Segmen by demographics yang selanjutnya ada ethnicity. Poin pertama ada A consumers national origin, yaitu kita bisa menilai bahwa asal kebangsaan konsumen seringkali menjadi indikator yang sangat kuat dari pilihannya untuk preferensi seperti majalah atau acara TV, makanan, pakaian, dan kegiatan rekreasi tertentu. Kita ambil contoh, misalnya orang Indonesia harus makan dengan nasi sebagai asupan karbohidratnya, sementara orang luar negeri, khususnya orang Barat, lebih memilih roti untuk asupan karbohidratnya. Yang poin kedua ada specialized products. Specialized product ini harus diperhatikan oleh para marketers, karena bisa menjadi peluang untuk mengembangkan produk mereka untuk segmen konsumen yang memiliki identitas atau ras khusus. Kita bisa ambil contoh dari perusahaan Amerika yang bernama nama Ambi, yaitu perusahaan makeup. Mereka mengembangkan produknya yaitu dengan mengeluarkan makeup khusus orang yang berkulit hitam dengan tujuan untuk memindahkan kulit mereka atau membuat kulit mereka lebih glowing. Yang ketiga ada outmoded stereotypes atau stereotypes kuno. Para marketers atau pemasar harus sekali memperhatikan stereotip kuno ini. Pemasar perlu menyadari perbedaan dan kepekaan terhadap masyarakat, terutama ketika mereka menggunakan stereotip kuno untuk menarik konsumen dari berbagai ras dan kelompok etnis. Kita bisa ambil contoh, kita tahu ada suku Baduy di Indonesia, dan suku Baduy biasanya mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri. Warga suku Baduy itu tidak boleh berpendidikan formal. Maka dari itu, para marketers tidak bisa memasarkan produk mereka atau mensegmentasikan produk mereka seperti pendidikan formal atau sekolah formal ke warga suku Baduy, karena akan melanggar etika, adat istiadat, dan aturan yang sudah dibuat oleh warga suku Baduy. Yang terakhir ada cultural diversity. Cultural diversity itu sebuah praktik manajemen yang secara aktif berupaya melibatkan orang dari jenis kelamin, ras, etnis yang berbeda. Cultural diversity ini seringkali membuat marketing organization benefit atau keuntungan buat organisasi pemasaran. Organisasi pemasaran mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan orang dari segala jenis karena mereka membawa keuntungan yang berbeda. Mulai dari pengalaman yang berbeda,
sudut pandang yang berbeda, dan lain halnya, yang membantu perusahaan mengembangkan strategi untuk mereknya yang akan menarik berbagai macam kelompok pelanggan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Bunga Nilam Cahya Satria Putri yang akan melanjutkan presentasi teman saya masih dalam LO2, yaitu Segmentation, Place of Residence, Psychographics, dan Behavior. Yang pertama, ada segmen by demographics, place of residence. Nah, pengertian geographic segmentation sendiri adalah menyadari bahwa preferensi orang seringkali berbeda-beda, tergantung di mana mereka tinggal. Dan banyak pemasar menyesuaikan penawaran mereka tergantung dengan geografi tertentu. Nah, ada sistem yang mendukung geographic segmentation, yaitu Geographic Information System atau yang biasa kita sebut GIS. Sistem GIS bisa dengan cerdas menggabungkan peta geografis dengan data yang disimpan secara digital tentang konsumen secara geografis. Hal ini biasa digunakan untuk market planning atau decision making. Contohnya adalah Google Earth yang menyediakan informasi secara geografi. Lalu ada geodemografi. Jika kita ingin membuat data yang lebih regional dan lebih precisely, kita bisa menggunakan sistem ini. Ada pepatah yang bilang bahwa birds of a feather flock together. Ini mendukung pengertian dari geodemografi. Artinya adalah orang yang tinggal berdekatan akan memiliki minat yang sama. Contohnya, si A itu suka dengan majalah A. Nah, lalu biasanya B juga menyukai majalah A. Nah, perusahaan di sini jadi tahu barang seperti apa yang sebaiknya ditawarkan. Setelah itu, ada Prism developed by Nelson Claritas. Ini merupakan database besar yang menggunakan geodemografi sistem untuk mengklasifikasikan populasi di Amerika Serikat menjadi 66 segmen berdasarkan data sosial ekonomi, pendapatan, usia, pekerjaan, ras, pendidikan, dan lain-lainnya. Berikut ada 3 contoh dari different segment by Claritas yaitu Prism. Yang pertama ada Young Majority. Jadi segmen ini memilih untuk memulai keluarga di lingkungan modis di pinggiran kota. Mereka memiliki pendidikan tinggi dan sangat paham dengan teknologi. Nah, contohnya itu biasanya di suatu kota ada apartemen dan kondominium mewah. Setelah itu ada Kids and Cul-de-sacs. Jadi pasangan menikah dan mempunyai anak, tinggal di bagian yang baru dibangun di lingkungan pinggiran kota. Segmen ini adalah perlindungan bagi para profesional kerah putih berpendidikan perguruan tinggi dengan pekerjaan administratif. Dan yang terakhir ada Shotgun and Picks Up. Segmen ini dikenal sebagai moniker yang jujur. Gaya hidup mereka memiliki senapan berburu dan truk pick up. Orang Amerika di sini cenderung muda, lalu pasangan kelas kerja dengan keluarga yang besar, namun tinggal di rumah yang kecil dan perumahan manufaktur. Nah, setelah itu ada geotargeting. Geotargeting ini mengacu pada penentuan lokasi geografis pengunjung situs web dan melepaskan konten yang berbeda kepada pengunjung tersebut berdasarkan lokasinya. Nah, di sini ada kode pos, alamat IP, penyedia layanan internet, dan lainnya. Contohnya, sebuah restoran membidik para pelanggan umur 21 hingga 31 untuk melihat apa atau siapa saja yang menggunakan promo $5 bila menggunakan suatu aplikasi. Yang mana sebenarnya informasi ini digunakan juga untuk melihat seberapa besar kesadaran seseorang terhadap usianya pada minuman-minuman. Nah, yang terakhir ada micromarketing. Pada micromarketing ini, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menargetkan segmen geografis kecil yang terkadang berjumlah hanya satu atau beberapa individu. Yang kedua, ada segmen by psychographics, yang pengertiannya adalah penggunaan sosiologika psikologis dan faktor antropologis untuk membangun pasar segmen.
Biasanya, seseorang yang akan berbagi aktivitas, minat, dan opini sehingga akan mempermudah dalam mengklasifikasikan mereka sebagai customer. Yang bagus untuk membagi populasi berdasarkan segmen ini adalah produk dari Strategic Business Insight, yaitu FALS. Nah, FALS ini membagi orang dewasa Amerika Serikat menjadi 8 kelompok menurut apa yang mendorong mereka secara psikologis dan sumber daya ekonomi mereka sendiri. Setelah itu ada gamer segment. Nah, gamer segment ini adalah menggabungkan komponen psikografis atau gaya hidup gamer. Grup ini tumbuh dengan bermain video permainan sebagai alam kedua untuk rekreasi utama. Dan karena mereka telah berhubungan dengan perguruan tinggi dan tenaga kerja, mereka terus membawa banyak kepekaan dalam bermain game. Nah, sehingga game ini menjadi gaya hidup. Dan ini bisa diaplikasikan dalam badge, yaitu tonggak atau hadiah yang diperoleh melalui bermain game. Biasanya seseorang akan lebih bijak dan berpikir kalau keuntungan apa lagi yang mereka dapatkan jika mereka terus berbelanja. Nah, ini diaplikasikan dalam online shop. Online shop biasanya memancing para pelanggan untuk terus membeli dengan hadiah. Kembali lagi kepada topik mengenai FALS, berikut merupakan FALS Framework yang diambil dari Business Strategic Insight. Di sini ada 3 aspek kunci dari sistem ini. Yang pertama, cita-cita, prestasi, dan ekspresi diri, yang memudahkan untuk mengidentifikasi pelanggan seperti apa yang membutuhkan barang seperti apa. Yang terakhir, ada segmen by behavior. Pengertian behavioral segmentation sendiri itu merupakan sebuah teknik yang membagi konsumen menjadi segmen atas dasar cara mereka melihat, mereka rasakan, dan yang mereka gunakan pada barang atau jasa. Contohnya yang pertama ada 80-20 rule. Jadi di sini merupakan aturan praktis pemasaran yang 20% pembelian menyumbang 80% dari penjualan produk. Mereka lebih fokus ke customer kecil yang loyal. Contohnya seperti Starbucks yang memberikan poin kepada member. Lalu mereka juga mengadakan reward most valuable customer. Sistem yang kedua adalah usage rate. Di sini hampir sama sebenarnya seperti 80-20 rules, tapi lebih kepada jumlah barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Contohnya ada travel atau rumah sakit. American Airlines menggunakan sistem ini. Lalu ada long tail, yaitu pendekatan baru untuk segmentasi berdasarkan gagasan bahwa perusahaan dapat menghasilkan uang dengan menjual dalam jumlah kecil dan jumlah barang yang diinginkan sedikit orang, asalkan mereka menjual cukup banyak barang yang berbeda. Contohnya, ada iTunes Store, Google Play. Nah, mereka di sini jual banyak aplikasi yang besar maupun kecil, sehingga menguntungkan baik pengusaha, pembuat aplikasi besar ataupun kecil. Nah, yang terakhir itu ada usage occasion. Di sini perilaku segmentasi didasarkan kapan konsumen menggunakan paling banyak. Contohnya, steak di restoran yang rame jika ada graduation. Atau di Indonesia contohnya gubuk mak engking yang biasanya ramai ketika wisuda. Setelah itu ada juga high demand pada tiket pada saat liburan. Kesimpulannya adalah demografis organisasi dapat membantu pemasar B2B memahami kebutuhan dan karakteristik potensinya pelanggan. Setelah ini, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Amanda, dan saya akan mempresentasikan mengenai targeting. Targeting adalah sebuah strategi di mana marketer mengevaluasi kemenarikan dari setiap segmen potensial, kemudian menentukan di grup manakah mereka akan menginvestasikan sumber dayanya untuk mencoba mengubahnya menjadi pelanggan. Salah satu output dari targeting adalah menentukan target market. Target market adalah segmen pasar, di mana sebuah organisasi memfokuskan rencana marketing mereka, sehingga mereka akan mengarahkan marketing effort di sana. Targeting melalui beberapa fase. Yang pertama adalah evaluate market segments, kemudian develop segment profiles, kemudian yang terakhir, choose a targeting strategy. Fase pertama yaitu evaluate market segments. Marketer
di sini mengevaluasi segmentasi market berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, apakah anggota segmen tersebut mirip antara satu sama lain dalam kebutuhan dan keinginan produk, dan di saat yang sama berbeda dengan konsumen di segmen lain. Yang kedua, apakah marketer dapat mengukur segmen, baik dalam hal ukuran maupun dalam purchasing power. Kemudian yang ketiga, apakah segmen cukup besar untuk menjadi profitable saat ini dan di masa depan. Misalkan seorang yang mengapply menjadi graphic designer di sebuah web slime lover, apakah market pecinta slime dapat bertahan hingga masa yang akan mendatang, atau akankah dia mati setelah trennya usai. Kemudian, apakah marketing communication dapat menjangkau segmen? Apakah media-media marketing seperti TV, media tulis, dan sosial media dapat menjangkau segmen tersebut? Kemudian, apakah marketer dapat melayani kebutuhan segmen? Marketer harus dapat memastikan bahwa mereka dapat melayani kebutuhan segmen tersebut lebih baik daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian fase kedua ada develop segment profiles. Segment profile sendiri adalah deskripsi dari konsumen tipikal dalam satu segmen, termasuk demografinya, lokasinya, dan informasi lifestyle dari mereka. Fase ketiga yaitu choose a targeting strategy. Targeting strategy sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada undifferentiated targeting strategy, di mana targeting strategy yang ini adalah tujuannya menarik untuk spektrum orang luas. Target market mereka sangat luas dengan produk yang cukup homogen. Contohnya ada minimarket seperti Indomaret, lalu Walmart, dan juga minuman seperti Coca-Cola. Mereka hanya menyediakan satu jenis produk untuk target market yang sangat luas. Kemudian yang kedua ada differentiated targeting strategy, di mana perusahaan mengembangkan satu atau lebih produk untuk masing-masing dari beberapa grup konsumen yang berbeda dan memastikan penawaran dibuat terpisah di marketplace. Contohnya ada GM Group, adalah sebuah perusahaan produsen mobil. Di sini ada jenis mobil Cadillac yang dibuat untuk market luxury, dan di sini ada jenis mobil SUV yang dibuat untuk market yang membutuhkan mobil besar dan dapat dibawa berpergian ke berbagai jenis tempat. Kemudian contoh lainnya ada perusahaan airlines, perusahaan pesawat terbang yang menyediakan berbagai jenis tiket dan pelayanan yang berbeda seperti business class, first class, dan economy class. Kemudian ada concentrated targeting strategy, yaitu strategi di mana perusahaan memfokuskan usaha mereka dalam menawarkan satu atau lebih produk kepada hanya satu segmen tunggal. Di sini contohnya ada Justice, yaitu sebuah perusahaan fashion yang menawarkan produk khusus untuk remaja-remaja perempuan yang kembar, jadi untuk anak kembar perempuan di usia anak-anak hingga remaja. Kemudian ada Rolex yang menyediakan jam tangan untuk segmentasi market luxury, dan ada Rolls-Royce yang juga menyediakan mobil untuk segmentasi market yang luxury juga. Kemudian ada customized marketing strategy, yaitu sebuah pendekatan yang membuat produk spesifik dan pesan mengenai mereka ke konsumen individu. Contohnya ada hairstylist, dokter, dan produk custom made. Jadi di sini perusahaan benar-benar membuat produk yang spesifik untuk satu konsumen yang spesifik juga. Contohnya seorang hairstylist yang menyediakan hairstyle sesuai request masing-masing konsumen sehingga akan berbeda dari masing-masing pelanggan. Kemudian ada mass customization, yaitu sebuah pendekatan yang memodifikasi barang atau jasa basic untuk memenuhi kebutuhan individu. Jadi perusahaan akan memproduksi barang yang memenuhi berbagai kebutuhan individu yang berbeda, tetapi dalam jumlah yang besar. Contohnya di sini ada Levi's jeans dan beberapa
produsen jeans lainnya. Sini Levi's menyediakan jeans dalam berbagai bentuk menyesuaikan dengan kebutuhan bentuk tubuh masing-masing. Seperti ada slim, ada straight, ada skinny, dan lain-lain. Nama saya Timothy Putra Nugra dengan NPM 19063668892 akan menjelaskan mengenai positioning. Jadi positioning merupakan sebuah metode yang dilakukan perusahaan ketika perusahaan itu ingin mengembangkan strategi pemasaran untuk mempengaruhi cara tertentu segmen pasar ketika segmen pasar mempersepsikan barang atau jasa dibandingkan dengan kompetisi. Nah, positioning ini pernah dilakukan oleh salah satu brand sportwear yaitu namanya Under Armour. Waktu itu Under Armour mengirim produknya ke salah satu film Hollywood yaitu Any Given Sunday yang akhirnya Under Armour dapat mengiklankan barangnya di film Any Given Sunday. Nah, untuk langkah-langkah dalam melakukan positioning itu ada 4. Yang pertama, analyze competitor position, define your competitive advantage, finalize the marketing mix, dan yang terakhir, evaluate responses and modify as needed. Nah, yang pertama ini saya akan membahas mengenai analyze competitor position. Dalam tahap ini ada 2 kunci pertanyaan, yaitu apakah kompetitor yang ada di luar sana, dan yang kedua adalah bagaimana segmen pasar kita menganggap brand lain itu. Tetapi ada juga pertanyaan tidak langsung, yaitu apakah ada barang atau jasa yang memiliki kemiripan dengan barang kita. Nah, sebenarnya untuk menganalisis kompetitor yang hubungannya tidak langsung ini sangat penting dengan menganalisa kompetitor yang memiliki jenis produk yang sama. Hal ini pernah terjadi kepada McDonald yang saat itu lupa menganalisis kompetitor tidak langsungnya seperti TGI Fridays dan Starbucks yang sebenarnya memiliki barang yang cukup mirip. Akhirnya setelah itu mereka mulai menganalisis kedua kompetitor yaitu direct dan indirect kompetitor yang sehingga menghasilkan suatu brand produk baru yaitu McCafe yang menggabungkan antara kopi dan burger yang dimiliki oleh McDonald. Nah, langkah kedua adalah define competitive advantage. Di tahap ini perusahaan berusaha menawarkan produk atau pelayanan yang memiliki peluang keunggulan sehingga menghasilkan alasan mengapa consumers akan menganggap produk tersebut lebih baik daripada yang lain. Contohnya adalah Giorgio Armani yang memiliki image yang superior di pandangan customer. Dan yang kedua adalah department store yang bernama Nordstrom dikenal dengan pelayanan yang sangat baik yang dilakukan oleh kasir dan pelayannya sehingga membuat persepsi yang baik di mata customer. Tahap ketiga adalah finalize the marketing mix. Nah, untuk mengfinalisasi mengenai produk marketing mix, ada 4 elemen yang harus cocok dengan segmen pasar. Yang pertama adalah price, yang kedua produk, yang ketiga physical distribution, dan yang keempat itu adalah promotionnya. Oke. Dan di tahap terakhir ada dinamakan evaluate responses and modify as needed. Nah, di tahap ini tim marketing akan mengevaluasi respon dari para konsumen sehingga mereka dapat memodifikasi rencana pemasaran awal. Nah, ini sebenarnya boleh dilakukan ataupun tidak harus dilakukan juga, tetapi ini sesuai dengan kondisi para customer-nya. Nah, tahap perubahan ini dinamakan dengan repositioning, dan itu sangat wajar jika perusahaan berusaha untuk mengikuti suatu perkembangan tren. Oke, untuk contohnya ini ada lagi dari TGI Fridays yang awalnya menetapkan segmen pasarnya adalah untuk kalangan orang tua yang ingin sarapan atau ingin makan di tempat kedai. Tetapi akhirnya TGI Fridays akhirnya melakukan repositioning, yaitu bekerja sama dengan Jim Beam yang memiliki segmen pasar anak muda sehingga menghasilkan suatu produk baru yaitu Jim Beam Bourbon Burger yang menggabungkan antara segmen pasar orang tua dan segmen pasar orang muda. Nah, yang terakhir adalah brand personality. Di sini juga penting nih karena
brand personality ini merupakan sebuah image yang diberikan customer kepada suatu brand atau jasa. Nah, bagian dari menciptakan kepribadian merek adalah mengembangkan identitas produk yang target pasar akan lebih memilih merek tersebut ketimbang merek lain. Nah, bagaimana sih pemasar menentukan di mana produk mereka benar-benar berdiri di benak konsumen? Salah satu solusinya adalah melakukan market research, yaitu bertanya kepada konsumen apakah karakteristik yang penting suatu brand bagi mereka. Cara untuk memetakan persebaran brand personality dapat dilakukan melalui adanya perceptual map yang bisa dilihat ilustrasinya di samping. Di samping sini merupakan perceptual map di produk majalah untuk wanita. Untuk saya akan mengambil salah satu contohnya yaitu Cosmopolitan. Di sini Cosmopolitan memiliki brand personality yaitu berada di kalangan atas dan dianggap sebagai majalah yang cenderung ke arah fashion. Dan yang untuk majalah Architectural Digest ini berada di upscale juga, tetapi lebih mengarah ke personality untuk service, yaitu mengenai arsitektur. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih.